Assalamualaikum dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ronald dengan NIM 2009056032 dengan S1 Teknik Pertambangan Universitas Mulla Warman. Jadi di sini saya akan membuat peta DAS dan mencari luas catchment areanya. Jadi di mana pertama-tama kita akan menginput data terlebih dahulu dengan add data, kemudian kita menginput data Samarinda, kemudian kita add aja. Nah, di sini kita akan masuk ke properti dengan cara klik kanan, masuk ke properti. Di sini kita akan masuk ke layout source. Kita akan mencari di sini masih menggunakan XY koordinat GCS WGS 1984. Di sini kita akan mengubah sesuai dengan zona Samarinda, yaitu dengan cara kita akan masuk ke Ads Toolbox, kemudian masuk ke data manajemen tools, kemudian kita memilih project and transport, kemudian kita pilih raster, kemudian kita memilih project raster dengan cara mengklik 2 kali. Nah, di sini kita akan menginput datanya dengan cara data pertama, kemudian di sini kita akan mengubah menggunakan zona 50S, yaitu zona Samarinda. Di sini kita okekan aja. Nah, di sini kita okekan aja juga. Di sini kita akan menunggu data kita berhasil. Nah, di sini data kita sudah berhasil dengan adanya centang biru tersebut. Nah, di sini kita masuk lagi ke project dengan cara klik kanan, properti. Nah, di sini kita melihatnya dengan XY koordinatnya. Di sini sudah menggunakan UTM zona 50S. Di sini kita okekan aja. Data yang ini kita hapus saja. Nah, di sini kita akan membuat fields-nya. Yang pertama-tama kita masuk ke Special Analysis Tools. Nah, kemudian kita mencari hidrologinya. Kita tekan hidrologi. Nah, di sini ada field. Kita mengklik 2 kali. Nah, di mana field itu untuk mengisi aliran sungainya. Kita input data. Nah, di sini kita bisa ubah nama atau tidak. Di sini kita okekan aja. Nah, di sini kita tunggu data kita berhasil. Nah, setelah berhasil kita masuk langkah kedua, yaitu flow direction. Dengan cara mengklik 2 kali. Nah, flow direction itu untuk menentukan arah aliran sungainya. Dengan cara mengklik data yang di atas. Nah, kita okekan aja. Di sini kita menunggu data. Nah, di sini data kita sudah berhasil dengan melihat adanya centang biru tersebut. Langkah ketiga kita masuk ke flow accumulation dengan cara mengklik 2 kali. Flow accumulation itu untuk mengetahui pola aliran sungainya dengan cara memasukkan data tersebut. Kemudian di sini kita okekan aja. Di sini kita menunggu data kita berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita masuk langkah selanjutnya, yaitu dengan cara masuk ke kondisional, kemudian ke mengklik 2 kali. Nah, di sini kita akan input lagi data flow X-nya. Kemudian di sini kita memilih flow direction. Di sini juga menggunakan flow direction. Di sini baru kemudian kita okekan. Jadi kita akan menunggu data kita berhasil. Nah, di sini terlihat data kita sudah berhasil. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengklik stream order dengan mengklik 2 kali. Kemudian kita memasukkan data tersebut.
Di sini kita menggunakan data flow direction, kemudian kita okekan aja. Nah, di sini sama, kita akan menunggu data kita berhasil. Nah, di sini sudah terlihat data kita berhasil. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu stream to feature, dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian kita masuk input data stream, kemudian di sini kita menggunakan data flow direction. Nah, kemudian kita okekan. Nah, di sini kita menunggu data kita berhasil diinput. Nah, setelah data kita berhasil, kita ke layers, ke stream, dengan cara mengklik kanan lalu ke property. Nah, di sini kita masuk ke definition quench, lalu quench filter. Nah, setelah di sini kita mengklik create code, tekan ini, kemudian kita ke get unique keys, kemudian kita klik angka 1, kemudian N. Kemudian langkah selanjutnya kita sama seperti tadi, create code, mengklik 2 kali yang ini, kemudian angka 2 N, kemudian create code lagi yang ini, angka 3. Kemudian setelah itu kita okekan. Nah, kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita masuk ke simbologi. Nah, di simbologi kita masuk ke quantiles. Nah, di sini kita memilih ke graduated simbolis. Nah, di evaluate kita ganti dengan grid code. Kita oke, kemudian nah, di sini kita bisa mengubah warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna biru dengan match 2. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita apply. Setelah itu kita okekan. Setelah berhasil, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu basin, yaitu dengan cara mengklik 2 kali, kemudian menginput data, loader, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu di sini kan warnanya gelap, jadi kita akan mengubah ke warna yang cerah dengan cara mengklik kiri di layar, kemudian kita mencari warna yang kita mau. Saya menggunakan warna yang ini, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu kita menghilangkan centang-centang terlebih dahulu. Setelah selesai menghilangkan centangnya, kita masuk ke paling atas di Art Toolbox dengan Conversion Tool. Nah, di sini kita pilih from raster. Nah, di sini kita pilih raster to polygon dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian kita menginput datanya dengan data basin. Kemudian nah, di sini kita akan mengubah datanya menggunakan DAS peta. Kita sambung aja ya, DAS peta. Setelah itu kita okekan.
Nah, setelah itu kita menunggu data kita berhasil. Nah, setelah berhasil kita masuk dengan klik kanan ke properti. Nah, di sini kita pilih Catula, kita pilih Quartz, kemudian Quartz color. Nah, di values kita pilih grid code. Color rem kita bisa ubah sesuka kita. Saya memilih yang ini. Kemudian Evers kita baru oke kan. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Oh, sebelum itu kita masuk di sini untuk menentukan. Nah, dari peta ini sudah selesai, itu untuk membuat peta DAS nya. Kemudian kita membuat untuk mencari luas area tersebut dengan cara klik selection feature, kemudian kita pilih luas area yang paling terbesar, kemudian klik kanan, open grid. Salah. Kemudian kita masuk ke data, input data, export data. Setelah itu di sini kita akan ubah dengan cara itu peta. Peta besar. Salah, kita menggunakan luas area. Nah, kemudian kita oke kan. Yes. Setelah itu kita bisa menentukan luas area tersebut dengan cara pertama itu kita mengklik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini kan kita memilih yang table option terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke add files. Nah, di sini kita masuk luas. Kemudian tipenya kita memilih double, kemudian kita oke kan. Nah, di sini sudah ada luasnya. Kemudian kita pada luas tersebut kita klik kanan, kemudian masuk ke kalkulator geometri. Nah, di sini kita yes kan. Kemudian di sini kita mengubah di unitnya menggunakan hektar. Nah, setelah itu kita oke kan. Yes. Nah, di sini sudah terlihat luasnya. Kemudian kita kembali, kita luas area. Kemudian kita cari luas yang terkecil. Nah, yang ini. Kemudian kita pilih raster peta dengan klik kanan, kemudian data, export data. Nah, di sini kita akan ubah lagi namanya. Kita kembali dulu, salah. Kita kembali, kemudian masuk lagi. Sini kita masuk ke data, langsung ke export data. Nah, di sini kita akan ubah namanya. Area kecil. Kita oke. Yes. Nah, setelah itu kita mencari luas areanya dengan cara open attribute table. Kemudian kita masuk ke table option, lalu ke add files.
langsung masuk ke kita net, namanya kita buat luas, terus tipenya double, habis itu kita oke kan. Kemudian pada luas tersebut kita ini klik kanan, terus masuk ke kalkulator geometri, kita oke kan. Nah di units kita ubah ke hektar, kita oke, yes. Nah di sini sudah terlihat luas yang areanya yang kecil dan luas area yang besar tersebut sekitar untuk melihat hasil luasnya 50160,943471 itu luas area terbesarnya, sedangkan luas area terkecilnya masuk ke layar, lalu klik kanan, masuk ke open attributes table, kemudian paling kecil yaitu luas area yang paling kecil yaitu 56,692574. Nah untuk yang itu untuk luas area yang terkecil. Oke, cukup aja dalam pembuatan video ini untuk membuat peta DAS dan mencari luas catchment area. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.